Oke, Iya, kita lihat ya deretan saham pilihan dari Mas Indra Chen, Investment Bank PT Panin Sekuritas yang kami rangkum dalam grafis berikut ini. Ada BBCA dengan support 7.800, resisten 8.300, Bank Mandiri support 4, maksud kami 8.400, resisten 8.650, BBNI support 8.300, resisten 8.700, dan satu emiten dari sektor infrastruktur telekomunikasi Friends 105 support resisten 118. Baik, itu adalah saham-saham yang Anda rekomendasikan untuk BBCA sendiri. Apa yang menarik untuk dicermati, Mas Indra? iya, mungkin secara garis besar saya, pick sektornya banking seperti saya sebutkan di awal. BCA, kenapa BCA tetap yang pertama? Karena satu, BCA ini menurut saya yang the best of the banks ya gitu. Dari kemarin dari pandemi juga NPL yang bisa terjaga, terus juga apa namanya portfolio juga consumer loan, terus juga DPK-nya cukup tinggi. Jadi menurut saya BCA ini termasuk yang top tier lah di perbankan, Mas. Oke, ada peluang kenaikan ke 8.300 begitu ya Mas Indra ya? Iya, kita berbicara short term ya, Mbak ya, seperti itu. Short term, baik. Oke, kita lanjutkan perbincangan ya Ya. bersama dengan Mas Indra. Tadi berbicara mengenai BBCA jangka pendek katanya. Kita lihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini BBCA di posisi 7.900. Mas Indra turun hampir 1%, 0,94%. Em, Hajar kanan atau bagaimana Mas Indra? Iya, kalau kita berbicara marketnya kan terkoreksi karena regionalnya negatif ya, Mbak ya. Saya rasa kita bermain di level supportnya cukup oke, kalau artinya dengan dapat harga support kan udah cukup quite fair ya. Tinggal kita kalau bisa exitnya di resisten seperti itu kalau berbicara short term, Mbak. Oke, 7.800 support, ada resisten terdekat di 8.300, trading buy ya. Iya. Oke, dari BBCA kita menuju ke Bank Mandiri. Apa yang menarik dari pergerakan saham dari Bank Mandiri, Mas Indra? Iya, kalau saya lihat sih rekomendasi sama lah seperti di awal. Macro view-nya saya tetap jagoin perbankan. Terus kalau lihat dari technical pattern-nya juga dia ada recovery, sama juga menurut saya nih apa dia kan diversify ya, lebih baik corporate loan ya. Saya rasa sih dengan asumsi ekonominya bagus, apalagi Bu Sri juga menargetkan penerimaan APBN dari pajak aja tembus 2 triliun ya, harusnya yang corporate loan kayak gini ya bisa apa NIM-nya juga bisa meningkat seperti itu, Mas. Baik, Kayaknya ya. resistennya harus diperbarui nih Wiki, Mas Indra. Karena Bank Mandiri di 8650 resisten terdekat. Bank Mandiri pagi ini sudah terbang 8.700-an. 2% lebih ya ke 8.700. Iya, iya. Ya mungkin saya belum analisa resisten selanjutnya, tapi ya seperti saya bilang, kalau kita ngeliat makro perspektifnya ya perbankan masih cukup oke gitu, Mbak. Ya, secara pergerakan tren untuk BMRI sendiri ini sedang ada di zona hijau begitu, itu yang setidaknya tercermin dari RTI begitu ya, dan kalaupun ingin masuk ini artinya sudah level terakhir di kategori menarik atau masih tunggu untuk terkoreksi terlebih dahulu, Mas Indra? Ya, honestly kan secara teoretikal kan kita sebut adalah apabila apa resistennya break ya itu menjadi next support. Nah, mungkin investor bisa entry point-nya di titik resisten itu yang jadi new support, Mas, seperti itu. Oke, resisten jadi support. Berarti resisten Anda kan 8650. Kalau mampu stay 8650 itu bisa menjadi support baru ya. Betul, betul, Mbak. Itu closing sampai sesi 2 dong, Mas Indra. Iya, betul, betul. Oke, jangan buru-buru ya. Masih ada kemungkinan mengalami koreksi setelah kenaikan pagi hari ini. Baik, kita lanjut ke BNI. Ya, untuk BNI sama lah ya. Saya lebih ngeliat ke sektornya dulu, perbankan. Kemudian saya rasa juga untuk Bank BNI sendiri bisa inilah ya, majoritinya di corporate loan juga ya. Jadi ada potensial peningkatan gitu loh. Dibandingkan BRI, saya lebih milih BNI saat ini karena kan temanya itu lebih ke ini ya, ke apa inflation by demand gitu loh, apa core inflation seperti itu, Mbak. Kalau Mandiri, memangnya BRI maksud saya, memangnya kenapa sehingga Anda lebih ke BNI?
Ya kalau BRI justru kan banyak ke micro lending, Mbak. Micro lending ini kan lebih ke masyarakat yang pengguna Pertalite yang Mbak ya. Jadi mungkin saya takutnya ada kenaikan NPL dari micro lendingnya gitu kan. Saya takutnya ini lebih ke masyarakat terdampak, Mbak, portfolionya, Mbak, portfolio kreditnya. Seperti itu sih, Mbak. Makanya BNI lebih Anda jagokan gitu ya, ada peluang ke 87 ya? Iya, basicnya corporate lah, corporate loan lah. Kalau BNI, BNI dan Bank Mandiri, sorry. Oke, cukup berbeda dengan sektor-sektor yang lain. Ada satu sektor telekomunikasi begitu ya. Friend, semenarik apa untuk Friend, Mas Indra? Ya, honestly saya lihat Smartfren sendiri saham yang udah lama sekali low ya, berbeda dengan emiten-emiten yang lain, telco yang lain seperti XL Isat, itu yang udah naiknya cukup lumayan. Saya lihat sih Fren ini masih menarik secara technical only ya Mas ya. Untuk fundamentalis saya belum melihat ada potensial isu rumor ke manapun, tapi secara technically saya lihat nih ada potensi upside Mas, seperti itu. Oke, ada potensi secara teknikal ya, bukan fundamental tapi teknikal, jangka pendek menguji 118, support di 105. Oke, tapi kalau bicara BBCA, BMRI, BBNI, ini kan saham-saham LQ45 liquid gitu. Kenapa Anda lebih sarankan untuk hanya sekedar jangka pendek? Apakah memang saat ini strategi yang tepat adalah ya udah trading jangka pendek dulu sambil menanti kepastian sejumlah hal termasuk kebijakan kenaikan BBM bersubsidi? Iya, terima kasih. Seperti kita tahu ya, ada dua kebijakan pemerintah, satu fiskal, satu moneter. Nah, kebijakan satu kan BI punya kebijakan. Nah, kalau pemerintah naikin suku bunga, pemerintah naikin BBM, otomatis kan efeknya ke inflasi. Nah, saya takutnya BI-nya langsung gerak cepat untuk kontrol inflasi dengan naikin suku bunga, Mbak. Apalagi Fed-nya udah naik suku bunga. Karena artinya kalau misalnya naik suku bunga kan tetap secara midterm-nya ada potensi cost of fund dari perbankan naik gitu loh, Mbak. BRI Big Four Banks-nya. Jadi saya rasa untuk momentum jangka pendek aja sih, Mbak, kayak gitu. Tapi menunggu apakah BI akan kembali menaikkan suku bunga karena itu akan berdampak ke kinerja dari sejumlah perbankan. Kita ke pembukaan perdagangan. Oke, untuk ISG dibuka menguat beberapa menit yang lalu di level 7.160,275, menguat 0,38%. Jakarta Islamic Index di level 606,8, melemah 0,03%, dan LQ45 menguat 0,48% di level 1021,231. Dari gainers, BBRI masuk top gainers beberapa menit yang lalu dengan kenaikan 0,93% di 4.320. Bank Mandiri juga naik 2,35% di 8.725. Saham Bumi naik 3,7% di 140 dan GoTo 1,23%, 328. Ya, berikutnya adalah saham yang masuk ke dalam jajaran top losers, diantaranya adalah Telkom, BBCA, kemudian Antam, dan juga BBNI dengan pelemahan masing-masing 0,45%, 0,31%, 0,48%, dan 0,29%. Menarik, BBCA dan juga BBNI masuk ke dalam saham yang Anda rekomendasikan. Artinya ini adalah semakin menguatkan rekomendasi Anda untuk bisa masuk ke BBCA dan juga BBNI dengan harga yang lebih murah, Mas Indra. Iya, mungkin yang Bank Mandiri terbang duluan, ya kita tunggu entry point di dua bank itu aja, BNI dan BCA, Mas. Oke, tunggu entry point. Kemudian melihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini secara persentase, pemirsa juga kalau mencermati data RTI, Adaro, kemudian Harum, kemudian tampaknya PTBA, ini mengalami kenaikan. Ada apa dengan emiten tambang batubara, dan analisis dari Mas Indra strateginya kira-kira bagaimana? Iya, kalau batubara sih jujur masih menarik ya, jujur aja harga komoditasnya. Apalagi demand akan energi ya, coal ini kan masih dibutuhkan walaupun baik bilang polusi dan sebagainya. Saya yakin lah batubara masih jadi primadona, namun mungkin karena kita lihat minyaknya WTI-nya turun, ngedrop, kemungkinan jadi kenaikan output ya, mungkin akan ada potensi koreksi Mbak di batubara gitu loh. Jadi saya rasa kenaikan ini cuma short term aja sih, seperti itu Mbak. Oh, ini lebih cocok ke yang trading gitu ya, yang trader banget. Iya, betul. Baik, oke. Itu tadi dia analisa dan juga rekomendasi saham yang sudah disampaikan oleh Mas Indra. Mas Indra, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Sukses untuk Anda, sampai Terima jumpa kasih, Mas Indra. siap. Terima kasih waktunya, Mas.
Oke, itu dia ya peluang dari kenaikan dari harga subsidi BBM memang belum ada kepastian, tapi menurut Mas Indra tidak akan terlalu berdampak, kalaupun ada short term saja lebih ke consumer yang berdampak signifikannya gitu.